Oke, ini ya, jadi besarnya gaya yang berada pada proton itu sebesar 3,2 kali 10 pangkat minus 13 Newton. Nah, selanjutnya kita yang B. Yang B, kita B. Nah, sekarang kita bahas yang B. Yang B itu adalah jari-jari lintasan protonnya. Atau R ya. Di sini kita simbolkan sebagai R kecil. Pada pertemuan sebelumnya, itu saya sudah pernah menurunkan persamaan ini, di mana gaya magnet, ya, gaya magnet itu mengikuti gaya sentripetal. Nah, jadi ada Fm, gaya magnetik itu sama dengan gaya sentripetalnya. Ya, di pertemuan kemarin, silakan bisa dicek kembali. Gaya magnetik itu sama dengan gaya sentripetalnya, di mana persamaan gaya magnetik itu sama dengan muatannya dikali kecepatannya dikali besar medan magnetnya. Dan gaya sentripetal sama dengan massa dikali kecepatan kuadratnya per R, jari-jari lintasan proton. Nah, dari persamaan ini baru kita dapat menentukan persamaan untuk menghitung jari-jari si lintasan protonnya. Ya, tinggal dikali silang aja. Di R sama dengan MV kuadrat per QVB. Nah, di sini jadi MV per QB. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat menghitung jari-jari lintasan protonnya. Nah, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Maka jari-jari lintasan proton sama dengan massa proton itu sebesar 1,7 ya, kali 10 pangkat minus 27 kg, inilah konstanta. Nah, selanjutnya dikali kecepatan protonnya sebesar 4 kali 10 pangkat 6 meter per second, dibagi muatan proton 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb, dikali besar medan magnetnya sebesar 0,5 Tesla. Nah, coba di sini 1,7 dikali 4 berapa nilainya? Enam 6,8 Kak. 6,8 ya, bentar. Sini ya, saya lanjutin di atas ini. R sama dengan 6,8 kali 10 pangkat minus 21 ya. Minus 21 per 1,6 dikali 0,5. Berapa? Berapa nih 1,6 dikali 0,5? 0,8 Kak. Oh, 0,8 ya. 0,8 kali 10 pangkat minus 19. Nah, maka R-nya berapa? 6,8 dibagi 0,8. Berapa nilainya?
8,5. 8,5 ya. Oke. 8,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini jari-jari lintasan protonnya. Selanjutnya yang C. Coba di sini. Perhatikan di sini ya, yang C itu besar medan listrik yang akan menyebabkan proton itu terus bergerak lurus. Sini ya. Besar medan listrik agar proton terus bergerak lurus. Nah, agar si proton ini terus bergerak lurus, poinnya adalah di mana gaya listrik itu sama dengan gaya magnet. Ya. Agar si proton ini terus bergerak lurus, poinnya adalah ini, gaya listrik itu sama dengan gaya magnet. Atau F E sama dengan F M. Nah, maka dari sini, karena F gaya listrik sama dengan gaya magnet, maka dari persamaan ini kita dapat menghitung besarnya medan listrik agar si proton terus bergerak lurus, gitu ya. Dimana Fe gaya listrik itu sama dengan muatannya dikali medan listriknya. Kemudian gaya magnet sama dengan muatannya dikali kecepatannya dikali besar medan magnetnya. Nah, maka untuk menghitung besar medan listriknya itu dari persamaan ini, E sama dengan Q VB per sehingga medan listrik itu sama dengan kecepatannya dikali besar medan magnetnya. Ya. Dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat menentukan besar medan listrik agar si proton terus bergerak lurus untuk soal nomor 3. E sama dengan, nah kecepatannya tadi diketahui 4 kali 10 pangkat 6 meter per second dikali besar medan magnetnya sebesar 0,5 Tesla. Akan diperoleh besar medan listrik agar proton terus bergerak lurus itu sebesar 2 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Nah, ini. Itu terkait soal dan pembahasan nomor 3. Sampai di sini bisa semua. Ya, untuk soal nomor 3 ya. Aman? Ada yang ditanyakan nggak untuk soal nomor 3? Ya. Ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Ya, responnya nih. Saya pengen tahu responnya, kalian bisa bingung atau cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke, kalau jelas, nanti kita bisa lanjut bahas soal selanjutnya gitu. Nah, oke, kalau gitu, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, coba perhatikan di sini, untuk soal nomor 4, ada sebuah partikel bermuatan 50 Coulomb dari keadaan diam. Dipercepat dengan beda potensial sebesar 200 volt.
Nah, sebelum memasuki daerah bermedan magnet seragam, coba saya ulang lagi, dipercepat dengan beda potensial 200 volt sebelum memasuki daerah bermedan magnet seragam 0,7 Tesla. Nah, arah gerak partikel tegak lurus medan magnet sehingga partikel bergerak melingkar dengan jari-jari 10 cm. Tentukan massa dari partikel tersebut. Ya. Oke, kita bahas untuk soal nomor 4. Nah, seperti biasa kita menuliskan dulu nih, diketahui dari soalnya. Diketahui partikel bermuatan. Nah, itu Q ya, kita simbolkan sebagai Q kecil sama dengan 50 Coulomb. Selanjutnya, beda potensialnya ini V sama dengan 200 volt. Kemudian medan magnet seragam, B besar sebesar 0,7 Tesla. Nah, partikel ini bergerak melingkar, diketahui jari-jarinya 10 cm. Karena kita simbolkan jari-jari dengan R kecil sebesar 10 cm. Kita konversi ke dalam satuan meter menjadi 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanya adalah massa dari partikel tersebut. Massa partikel. Kita simbolkan sebagai M kecil. Berapa? Nah, lanjut ke penyelesaian. Nah, untuk menghitung atau menyelesaikan soal nomor 4 ini, nah ini kalian terima dulu ya. Ini statement atau persamaan ini, di mana medan listrik itu sama dengan energi kinetiknya. Nah, di mana medan listrik, hubungan medan listrik dengan beda potensial itu sama dengan Q muatannya dikali beda potensialnya. Kemudian kalau energi kinetik ya setengah M V kuadrat. Ya. Untuk persamaan 1. Selanjutnya yang kedua, nah sebelumnya kan kita tahu bahwa gaya magnetik karena di sini ada medan magnet, pengaruh medan magnet dan partikel juga bergerak melingkar, maka gaya magnetik itu sama dengan gaya sentripetalnya. Ya. Nah, di mana gaya magnetik itu pada pertemuan sebelumnya itu kan Q muatannya dikali kecepatannya dikali besar medan magnetnya sama dengan gaya sentripetalnya itu mv kuadrat per r. Nah, selanjutnya r itu sama dengan dari lintasannya itu sama dengan mv kuadrat per qvb sama dengan mv per qb. Nah, atau v sama dengan R jari-jarinya dikali muatannya dikali besar medan magnetnya per M. Nah, ini untuk kita tulis persamaan 2 ya. Nah, kemudian untuk menghitung, karena nomor 4 ini kita mencari massa dari partikel ya, maka kita perlu mensubstitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Substitusi persamaan 1 dan 2. Gitu ya. Nah, persamaan 1 itu kan Q dikali V per setengah MV. Nah, V, sini saya tulis lagi MV kuadrat.
Q dikali beda potensialnya dikali setengah M. Nah, V di sini kita substitusi dari persamaan 2. Dan Q B per M kuadrat. Oke, QV sama dengan setengah R kuadrat dikali Q kuadrat dikali B kuadrat per M. Nah, maka dari persamaan ini kita dapat menuliskan untuk menghitung massa dari partikel gitu ya. Maka M, nah ini M ya, M sama dengan R kuadrat dikali muatan kuadratnya dikali B kuadrat per 2QV. Nah, berangkat dari persamaan ini, kita masih ada ya, jadi gini, R kuadrat Q B kuadrat per 2V. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat menentukan massa dari partikelnya. Gitu. Sudah, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing komponen-komponen ini. Maka, massa partikel itu sama dengan jari-jari lintasannya, ya tadi sebesar berapa? 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. 10 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat dikali muatan protonnya sebesar, bukan muatan proton ya, muatan partikel, itu 50 coulomb. Selanjutnya dikali besar medan magnetnya, itu 0,7 Tesla kuadrat per 2 dikali beda potensialnya, 200 volt. Oke, M sama dengan 100 ya, kali 10 pangkat minus 4. Nah, dikali 50 coulomb, dikali 0,49. 0,7 kuadrat, 0,49 atau 0,049 ya? 0,49 Kak. 0,49 kan? 49, oke. Per 400. Nah, coba di sini. Ada yang bisa bantu ngitung 100 dikali 50 dikali 0,49, hasilnya berapa? Berapa? 100 dikali 50 dikali 0,49? 2.450. 2.400. 6,125 ini kan 100 dikali 50 dikali 0,49. Ya, benar nggak? Itu totalnya Kak, total hasil dibagi 400. Total ya? Aduh. Ya, totalnya ya berarti. Nah, tadi ada temennya yang udah ngitung. Ini 6,125 kali 10 pangkat minus 4 kilogram ya. Kilogram, oke. M sama dengan 6,125 kali 10 pangkat minus 1 gram. Ini gede banget ya. 61,25 gram. Ini benar nggak nih? 10 pangkat minus 4-nya belum kan? Jadi 100 dikali 50 dikali 0,49 dibagi 400. Iya Kak, segitu Kak. 6, oke. 6,125. Berarti kali 10 pangkat minus 4. Nah ya.
Nah, ini kita konversi ke gram. 6,125 kali 10 pangkat minus 1. Jadi diperoleh 61,25 gram ya, massa partikelnya. Nah, ini untuk soal nomor 4. Bisa semua ya, soal nomor 4. Bisa? Aman? Ada yang ditanyakan nggak? Gimana untuk soal nomor 4? Bisa semua? Bisa mengikuti semuanya? Ayo responnya nih. Kalian bisa bingung atau masih dipelajari apa ya, Kak? Masih memahami atau gimana? Masih memahami, Kak. Masih memahami ya. Jadi ditentukan massa partikel. Oke, nanti bisa diulangi lagi. Bisa mengulangi lagi gitu maksudnya. Secara mandiri. Oke, selanjutnya kalau tidak ada yang ditanya, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, sekarang perhatikan soal nomor 5. Di sini ada solenoida dengan panjang πm, pi meter, dan berdiameter 5 cm, dan memiliki lilitan 1000 kali, dan dialiri arus sebesar 5 ampere. Hitunglah besaran medan magnet di sepanjang sumbu pusatnya. Gitu ya. Seperti biasa sebelum menyelesaikan soal fisika, kita menuliskan diketahuinya. Ini ya, kita tulis diketahui. Solenoida panjangnya 4pi. Kita simbolkan L ya. Pi meter. Nah, berdiameter 5 cm. D, 5 cm. Kita konversi ke dalam satuan meter. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, jumlah lilitan kita simbolkan sebagai N besar. 1000 ya jumlah lilitannya. Dan dialiri arus listrik I sama dengan 5 ampere, sebesar 5 ampere. Yang ditanya adalah besar medan magnetnya. Besar medan magnet pada solenoida. Oke. Kita bahas soal nomor 5. Berarti penyelesaian ya. Induksi magnet atau medan magnet ya. Besar medan magnet pada solenoida. Nah, besar medan magnet pada solenoida adalah ya tadi sebelumnya itu B sama dengan mu0 dikali N dikali I kuat arusnya. Nah, di mana N ini adalah jumlah lilitan dibagi panjang lilitannya. mu0 dikali jumlah lilitan dibagi panjang lilitannya dikali kuat arusnya. Nah, ini persamaan atau secara matematis besar medan magnet pada solenoida ya. Nah, dari persamaan ini kita dapat menghitung nih besar medan magnet pada solenoida. Di B sama dengan, dan tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. mu0 tadi permeabilitas vakum ya, itu sebesar 4pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, tadi jumlah lilitannya sebanyak 1000 per panjang dari solenoidanya pi meter. Pi meter, pi ya. Selanjutnya kuat arusnya sebesar 5 ampere.
Oke. Ini di sini habis dengan ini. Nah, maka diperoleh besar medan magnet pada solenoida itu sebesar 20 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Atau B sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Nah ini. Nah ini untuk soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 tuh aplikasi untuk menghitung, capaiannya itu untuk menghitung medan magnet pada solenoida gitu ya, menggunakan persamaan ini. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan review sedikit besarnya medan magnet pada keadaan tertentu, ada tadi solenoida, toroida, kemudian pada penghantar lurus yang berhingga dan tak berhingga. Nanti coba dipelajari lagi, dilihat lagi untuk masing-masing persamaan induksi magnet atau besar medan magnet pada keadaan tertentu gitu ya. Gimana untuk soal nomor 5? Bisa semua ya. Ini tinggal pengaplikasiannya gitu. Pada persamaan induksi magnet pada keadaan solenoida. Bisa? Aman? Ada yang ditanyakan nggak? Ya, gimana? Ini dari tadi nggak ada responnya ini. Bisa atau enggak nih? Gimana yang lain? Bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Suara saya kecil nggak sih? Suara saya kecil nggak? Jelas, Kak, jelas. Jelas ya. Oke, nanti kalau masih bingung gitu, coba nanti dibaca lagi gitu. Tadi kan saya menyampaikan review sedikit tentang materi induksi magnet ya, untuk beberapa keadaan gitu. Ada solenoida, toroida, ada penghantar lurus berhingga dan tak berhingga, dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti kalau bingung mau menggunakan persamaan yang mana, tadi bisa dilihat di catatan review tadi gitu. Oke. Jika tidak ada yang tanyakan, kita lanjut ke soal nomor 6. Bahas soal nomor 6 ya. Nah, coba perhatikan di sini, soal nomor 6. Elektron bergerak dengan kecepatan diketahui 3 kali 10 pangkat 7 meter per second. Tegak lurus terhadap medan magnetnya. Itu sebesar 6 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Nah, berapa sih radius lintasannya, kemudian berapa frekuensinya, dan energinya dengan satuan kilo elektron volt. Jadi karena elektron ini bergerak, berarti otomatis energi yang dimaksud di sini adalah energi kinetik, gitu ya. Nah, diketahui diberikan bahwa massa elektron itu sebesar 9 kali 10 pangkat minus 31 kg, muatan elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb, dan 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Oke, seperti biasa, kita menuliskan dulu diketahuinya. Diketahui, nah kecepatan si elektron itu V ya, V kecil 3 kali 10 pangkat 7 meter per second. Kemudian besar medan magnetnya sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Kemudian massa elektron itu 9 kali 10 pangkat minus 31 kg. Muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Dan di sini diketahui bahwa 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Yang ditanya adalah yang A, radius lintasannya. Radius lintasan. Yang B adalah frekuensi. Dan yang C adalah energi. Ya. Nah, di sini energi kinetik ya. Kinetik.
Nah, kita selesaikan satu-satu penyelesaian. Yang A ya. Yang A adalah radius lintasannya. Nah, untuk menghitung radius lintasan, ini kita simbolkan sebagai R kecil. Nah, itu menggunakan persamaan ini. R sama dengan massa dari elektronnya dikali kecepatan elektron, kecepatannya. Ini tergantung ya partikelnya apa gitu. Karena di sini soal nomor 6 adalah elektron, berarti kecepatan elektron dibagi muatan elektron dikali besar medan magnetnya. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung radius lintasan. Oke. Nah, dari persamaan ini kita baru dapat menghitung radius lintasannya. Tinggal kita masukkan aja di sini nilai dari masing-masing komponennya, gitu ya. Di mana massa elektron tadi sebesar 9 kali 10 pangkat minus 31 kg. Kemudian dikali kecepatannya, kecepatan elektron diketahui 3 kali 10 pangkat 7 meter per second, dibagi muatan elektron. Nah, mutlak ya, mutlak karena muatan elektron itu negatif, jadi kita perlu mutlak agar positif nilainya. Itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Kemudian dikali besar medan magnetnya. Itu diketahui tadi sebesar 6 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Oke. 27 ya, 27 kali 10 pangkat minus berapa nih? 4. Minus 4 ya. Minus 31 plus 7. Berarti pangkat minus 24. Oke. Coba di sini 1,6 dikali 6 berapa hasilnya? 9,6 Kak. Berapa ya? 1,6 dikali 6? 9,6 Kak. 9,6. Oke, minus 19 minus 4. Minus Minus 20. 3. 23, oke. R, maka 27 dibagi 27 dibagi 9,6. Berapa nih? Berapa nih? 2,8125 Kak. 2,815 ya? Oke. Kali 10 pangkat Min 1 Kak. 1 ya. Kak. Meter. Itu 2,8125. Oh, 25 ya? Iya. 2,8125. R sama dengan, nah ini atau 0,281 meter. Nah ini boleh kita bulatkan ya, jadi 0,281 meter. Nah ini untuk yang A, radius lintasannya. Nah selanjutnya yang B. Yang B itu frekuensi. Nah, frekuensi kita simbolkan sebagai F kecil ya. Nah, untuk menghitung frekuensi, itu bisa menggunakan persamaan ini. F sama dengan muatan elektronnya dikali besar medan magnetnya per 2pi dikali massa elektronnya. Nah, ini persamaan untuk menghitung frekuensinya. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja nilai